Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Abdan pimpin berdoa. Silakan. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengawali tahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya saya akan absen satu persatu ya. Yang pertama Sri Gusti, kemudian Amirullah, Abdul Hafiz, oke, Abdul Rahman Faiz, Muhammad Saqif, Muhammad Reza, Muhammad Sahendra, Abdan Syakur. Oh, ini yang pimpin doa tadi. Muhammad Nur. Oke, hadir. Wahyuddin. Hadir. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Coba Reza disebutkan ya. Dari pembelajaran kita minggu yang lalu ya, apa saja ruang lingkup fikih munakahat? Silakan. Pernikahan, Silakan, terus? perceraian, Terus? masa iddah, Terus? nafkah, Apalagi? perwalian, Apalagi? nasab dan warisan, poligami, dan adopsi. Oke. Kemudian Muhammad Nur. Mana? Dalam definisi hukum keluarga ya, menurut perspektif Islam, ada beberapa aspek dalam hukum keluarga yang tidak hanya menekankan aspek legal formal. Selain aspek legal formal, apa saja aspek-aspek yang ada dalam hukum keluarga? Spiritual, Oke, apalagi? sosial, Apalagi? fondasi dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, dalam hukum keluarga, jadi saya sedikit review dan tambahkan, selain aspek legal formal, dalam hukum keluarga ada juga aspek moral, spiritual, sosial, semuanya untuk membangun atau membentuk fondasi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tidak hanya sekedar legal formal, ada aspek-aspek lain yang perlu dipenuhi dalam hukum keluarga. Baik. Konsep pernikahan dalam Islam. Jadi pernikahan itu secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti bersatu, ya, bercampur atau berhubungan, ya. Sedangkan dalam konteks syariat, ya, kata ini kemudian digunakan untuk merujuk pada akad yang menjadikan hubungan suami istri menjadi halal. Ya. Kemudian, kapan jadi makruh? Jika seseorang tidak memiliki kemampuan memenuhi hak pasangan dan khawatir akan menelantarkannya. Ini jadi makruh. Kapan jadi haram? Jika seseorang menikah dengan niat menyakiti. Terakhir, hukum dari pernikahan mubah. Ya, bagi seseorang yang tidak memiliki dorongan kuat dan tidak pula khawatir akan terjatuh dalam dosa. Tujuan pernikahan, ya, ini sudah termasuk di dalamnya maqasidus syariah, ya, menjaga keturunan sesuai dengan maqasid syariah, ya, agar jelas nasab anak ini ke siapa. Nikah sebagai ibadah dan muamalah. Yang pertama, nikah dalam Islam memiliki dua dimensi. Dimensi ibadah, ya, dilakukan karena niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika menikah, seyogyanya dan seharusnya kita semakin dekat kepada Allah, ya,
bukan lantas semakin jauh dari Allah, ya. Mengikuti sunnah Rasulullah, ya, ini jelas bahwa Rasulullah itu juga menikah. Makanya ketika datang 3 sahabat, ya, datang kepada Rasulullah, ada yang tidak mau menikah, ada yang apalagi mau berpuasa terus menerus, ada juga yang mau beribadah terus menerus. Kemudian disanggah oleh Rasulullah, saya juga menikah, saya beribadah, dan saya makan dan minum, tidak berpuasa terus-menerus. Seperti itu. Kemudian aspek ibadah yang terakhir dalam rangka menjaga kesucian diri. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi muamalah, karena merupakan akad yang berdampak hukum. Ya. Jadi nikah bukan hanya urusan ibadah, tapi ada kekuatan hukum di dalamnya. Mengatur hak dan kewajiban. Ketika berbicara tentang hak suami, maka itu menjadi kewajiban istri. Ya. Hak istri menjadi kewajiban suami. Kemudian ada yang berkaitan dengan aspek sosial, waris, nafkah, dan perwalian. Setelah pembahasan materi hari ini, saya akan bagi menjadi 3 kelompok, ya. Masing-masing terdiri dari 3 kelompok, ada 5 orang dalam satu kelompok. Akan membahas beberapa topik-topik yang nantinya saya akan berikan, termasuk di dalamnya tentang pencatatan pernikahan. Kira-kira apakah boleh ataukah haruskah pernikahan itu dicatat di KUA, ya? Atau bagaimana sih kita menyikapi pernikahan siri, ya, poligami siri dan seterusnya. Kemudian topik yang lain ada khitbah, ya, seperti itu, yang akan nanti disampaikan oleh kelompok 1 tentang khitbah itu sendiri. Khitbah dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan pihak lain. Di antara etika khitbah adalah tidak melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain secara sah kecuali telah ada penolakan. Jadi misalnya saudara Reza sudah melamar seorang santri putri, maka diharamkan atau tidak dianjurkan untuk melakukan khitbah sebelum jelas perkaranya saudara Reza atas santri putri tersebut. Masalah belum ditolak atau belum juga diterima, tiba-tiba antum datang menggantikan, tiba-tiba antum yang diterima, itu kan jadi masalah lagi. Saya akan meminta beberapa di antara kalian untuk menyampaikan kesimpulan singkat. Ya, pelajaran yang kami dapatkan dari pembelajaran ini, yang pertama ialah istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya jika terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Ya, dan urgensi pencatatan perkawinan, yakni memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak. Yang kedua, melindungi hak-hak perempuan, khususnya dalam hal warisan, perceraian, dan nafkah. Dan yang ketiga, mencegah praktik poligami ilegal, perkawinan di bawah umur, dan eksploitasi perempuan. Baik, sebelum kita akhiri, saya akan memberikan tugas makalah untuk pertemuan berikutnya, ya. Nanti saya akan bagikan di grup WhatsApp, ya, topik-topik yang akan dibahas pada pembahasan makalah. Baik, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.